Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ulfa Zakiyah, NIM 3118138 dari kelas 2C Farmasi akan menyampaikan interaksi obat dengan penyakit. Sebelum masuk ke interaksi obat dengan penyakit, kita harus mengetahui definisi dari interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain, makanan dan minuman tertentu, atau dengan penyakit tertentu. Interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Pada keadaan tertentu, efek interaksi obat bahkan dapat membahayakan nyawa. Interaksi obat dengan penyakit atau drug-disease interactions adalah peristiwa di mana obat yang ditujukan untuk penggunaan terapeutik menyebabkan beberapa efek berbahaya pada pasien karena penyakit atau kondisi yang dimiliki pasien. Suatu keadaan penyakit dapat mempengaruhi metabolisme obat dengan menghambat aktivitas beberapa enzim sitokrom P450, misalnya CYP1A2 dan CYP3A4 yang ditandai oleh infeksi atau peradangan. Di Amerika Serikat, 25% pasien dalam perawatan rawat jalan dan 40% pasien rawat inap beresiko dari interaksi obat dengan penyakit. Beberapa faktor resiko diidentifikasi terkait dengan interaksi obat dengan penyakit, diantaranya lansia, anak-anak, dan neonatus, jenis kelamin perempuan, dan komorbiditas kejiwaan. Studi lain menemukan bahwa orang kulit putih menunjukkan resiko interaksi obat yang lebih tinggi daripada orang Amerika. Contoh interaksi obat dengan penyakit ini diambil dari Jurnal Kajian Interaksi Obat pada Pengobatan Pasien Gagal Ginjal Kronis Hipertensi di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2007. Jadi ada interaksi obat pada pasien gagal ginjal kronis hipertensi dengan beberapa penggunaan obat, yaitu diantaranya golongan ACE inhibitor, kalsium channel blocker, diuretik, dan beta blocker. Yang pertama, golongan ACE inhibitor. Pada penelitian, penggunaan obat antihipertensi golongan ACE inhibitor yaitu captopril dirasa lebih efektif karena obat ini bekerja dengan menghambat sistem renin-angiotensin-aldosteron yang selain dapat menurunkan tekanan darah, juga dapat memperlambat perkembangan penyakit ginjal yang telah ada. Yang kedua, golongan kalsium channel blocker, yaitu nifedipin. Obat ini dirasa cukup efektif pada pasien dengan gangguan ginjal. Penggunaan kalsium channel blocker golongan dihidropyridin long acting sangat menguntungkan karena memiliki efek renoprotektif dengan menurunkan resistensi vaskular ginjal dan meningkatkan aliran darah ke ginjal tanpa mengubah laju filtrasi glomerulus dan sedikit dieliminasi pada ginjal. Selanjutnya yaitu golongan diuretik. Terapi dengan menggunakan diuretik kuat seperti furosemid yang sebagian besar digunakan untuk mengatasi kondisi edema pada pasien gagal ginjal, terutama jika disertai dengan adanya gagal jantung kongestif, di samping sebagai terapi kombinasi penanganan hipertensi. Yang terakhir yaitu golongan beta blocker. Penggunaan beta blocker sebenarnya memerlukan perhatian yang khusus terutama pada pasien gagal ginjal. Hal ini karena terapi hipertensi dengan beta blocker pada penderita gagal ginjal kronik telah dilaporkan menyebabkan fungsi ginjal menurun. Efek ini mungkin disebabkan karena terjadi pengurangan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus akibat pengurangan curah jantung dan penurunan tekanan darah oleh obat. Jadi dari keempat golongan obat tadi, obat golongan beta blocker harus diperhatikan lebih khusus karena dapat menyebabkan interaksi obat yang kurang menguntungkan. Contoh interaksi lainnya antara obat dengan penyakit yaitu obat acetaminophen dengan penyakit hati, alkoholisme, dan fenilketonuria. Yang pertama, acetaminophen dengan penyakit hati. Acetaminophen terutama di metabolisme di hati menjadi bentuk tidak aktif, namun jumlah kecil dikonversi oleh jalur kecil ke metabolit yang dapat menyebabkan hepatotoksisitas atau methemoglobinemia. Cedera hati yang parah, termasuk kasus gagal hati akut yang mengakibatkan transplantasi hati dan kematian, telah dilaporkan pada pasien yang menggunakan acetaminophen. Terapi dengan acetaminophen harus diberikan secara hati-hati pada pasien dengan insufisiensi hati.
Yang kedua yaitu acetaminophen dengan alkoholisme atau gaya hidup yang sering mengkonsumsi alkohol. Penyalahgunaan alkohol kronis dapat meningkatkan resiko hepatotoksisitas selama pengobatan dengan acetaminophen. Kasus ini sama dengan penggunaan acetaminophen pada penyakit hati. Maka terapi dengan acetaminophen harus diberikan secara hati-hati pada pasien yang mengkonsumsi 3 atau lebih minuman beralkohol setiap harinya. Yang ketiga yaitu acetaminophen dengan fenilketonuria. Fenilketonuria merupakan keadaan di mana pasien harus membatasi asupan fenilalanin. Beberapa produk kombinasi acetaminophen dan acetaminophen oral, terutama tablet kunyah rasa, mengandung pemanis buatan aspartam atau fenilalanin. Kandungan aspartam atau fenilalanin harus dipertimbangkan ketika produk ini digunakan pada pasien yang harus membatasi asup fenilalanin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.